Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Dompetnya sehat? Mudah-mudahan pulang dari majelis rezekinya lancar dan barokah. Kata Nabi Muhammad, orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, ngantuk gak ngantuk, ngerti gak ngerti, paham gak paham, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Jangan amin dulu dalam lanjutannya. Ngantuk gak ngantuk, ngerti gak ngerti, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi pahala tersebut tidak murni bisa didapatkan bagi mereka yang hanya sekedar hadir, tapi bisa didapatkan bagi mereka yang ketika habibnya lagi ceramah, terus mendengarkan, terus fokus di dalam pengajian, dengannya akan mendapatkan pahala di rakaat sholat sunnah. Nah, begini bagusnya, terus agak gedean dikit. Suara saya lagi serak banget ini. Dan sip. Jadi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena prinsip itu adalah senantiasa kita melakukan perbaikan agar menjadi hamba Allah yang terbaik. Nah, salah satu cara agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik adalah dengan kita istiqomah menghadiri majelis taklim, istiqomah menghadiri majelis ilmu. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, ada satu surat namanya surat Al-Kahfi. Surat apa? Di dalam surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang 7 Ashabul Kahfi yang tertidur selama 300 tahun. Ashabul Kahfi. Nah, di antara 7 Ashabul Kahfi ada satu hewan yang jenisnya anjing. Dan ketahuilah, anjingnya Ashabul Kahfi adalah satu-satunya anjing yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Pertanyaannya kenapa? Karena anjing tersebut hidup di zaman yang penuh fitnah, tapi kumpulnya di dalam perkumpulan yang baik. Itu hewan, ngumpul perkumpulan yang baik bisa menjadikan dia masuk surga. Lalu bagaimana adanya dengan manusia? Maka kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, Allah kumpulkan lagi kelak kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah rambutan itu ada yang 1 kilo 30.000, ada yang sekilo 15.000, beda-beda. Rambutan yang 1 kilo 30.000 itu penjualnya nggak bisa jamin semuanya manis, karena pasti ada aja yang kecut sembunyi di dalam itu. Rambutan yang 15.000 1 kilo itu penjualnya juga nggak bisa jamin semuanya kecut, karena pasti ada aja yang manis sembunyi di dalamnya. Rambutan yang tadinya kecut harganya murah, tapi karena dia kumpulnya di dalam perkumpulan yang mahal, maka nilainya pun naik. Rambutan yang tadinya manis harganya mahal, cuman gara-gara salah kumpul maka nilainya pun turun. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan guru, bukan habib. Tapi kalau kumpulnya dengan alim ulama, mudah-mudahan ketularan barokahnya. Kumpul dengan para kiai, mudah-mudahan ketularan ilmunya. Kumpul dengan para habaib, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kakeknya. Amin ya Rabbal. Belum lama itu saya dapat telepon dari salah satu orang di kota di Jawa Timur. Habib, saya anaknya Ibu Rohimah yang tinggal di Jombang, Jawa Timur. Jadi saya punya murid, ibu-ibu namanya Ibu Rohimah. Ini ibu kemanapun saya pengajian selalu datang, kemanapun saya acara, kalau memungkinkan selalu hadir. Nah, kebetulan suatu hari saya ada acara di kota Jombang, Jawa Timur. Ini ibu pengen datang ke majelis saya, dibonceng sama anaknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ibu ini diserempet sama suatu mobil, akhirnya motornya jatuh. Yang punya mobil langsung minggir, langsung keluar dari mobilnya, minta maaf sama si ibu. Bu Haji, maafin saya Bu Haji.
Jangan panggil polisi, jangan laporin ke polisi Bu Haji. Tadi saya nggak lihat Bu Haji ada di sebelah kiri. Lalu kata ibu ini, jangan, nggak apa-apa Pak, jangan khawatir. Saya nggak ada luka, saya nggak kenapa-napa. Tapi saya minta tolong, jangan panggil saya Bu Haji karena saya belum pernah haji, katanya Ibu Rahimani. Jangankan haji, Pak, umroh aja nggak pernah. Akhirnya hadirin Pak, barokahnya ini ibu pengen hadir ke majelis ilmu. Si penabrak hatinya terketuk, akhirnya si ibu diberangkatkan umroh tahun ini. Alhamdulillah. Makanya bapak ibu yang belum pada haji atau umroh, jangan khawatir. Itu jalan raya kan luas tuh Bu. Nah, mulai sekarang kalau nyebrang nggak usah tengok kanan kiri deh. Haji enggak mati ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barokah. Amin ya rabbal. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Sumitra Nurjaya, maka Allah hayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh adat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita doakan acara kita menjadi acara yang barokah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga mudah-mudahan kampung kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Yang hadir insya Allah anaknya soleh-solehah, tiap tahun pergi Mekah Madinah, rumahnya megah, mobilnya mewah, matinya husnul khatimah, masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad hadirin, perkumpulan majelis seperti ini adalah majelis yang mulia, terlebih apalagi kalau diadakannya di dalam masjid musholla. Katanya Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadruna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di dalam masjid ataupun musholla yang mana kumpulnya mereka dalam rangka yang pertama yaitu kitabullah, mengutip Al-Quran, wa yatadarrasuna bainahum, mendengarkan kajian, mendengarkan pengajian. Tidaklah mereka berkumpul dalam rangka dua hal ini kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah jadikan yang hadir hatinya tenang, tiada gundah gelisah. Wa ghasyatuhumur rahmah, dihujani, dibanjiri dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafadhumul malaika, dan malaikat akan menghafal satu persatu nama kita yang hadir dan akan dilaporkan kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan bagi mereka yang meramaikan masjid, karena kata Allah, inilah agungmu di ahli ardi azaban. Kata Allah, aku tuh pengen banget menurunkan musibah di muka bumi. Tapi aku nggak akan menurunkan musibah di muka bumi ketika aku melihat ila umari baiti, ketika aku melihat orang-orang yang meramaikan masjid, meramaikan musola. Pokoknya sampai perhatikan, kalau ada kampung, desa, kota, negara yang masjid musolanya selalu ramai dengan kajian Islam, masjid musolanya selalu ramai dengan sholat lima waktu, maka dijamin kampung-kampung seperti itu aman dari segala bencana, musibah, penyakit. Tapi kalau ada kampung yang masjid musolahnya sepi dari kajian Islam, masjid musolahnya sepi dari yang namanya sholat lima waktu, maka na'udzubillah min dzalik, biasanya kampung-kampung seperti itu rawan kena bencana hadirin. Maka
Kalaupun ada masjid musola di kampung kita, ramaikan. Masjid sama musola itu sama. Cuma bedanya kalau ada mimbar itu namanya masjid jami. Kalau nggak ada mimbar itu namanya masjid biasa. Makanya kalau datang ke musola, ini sunnah sholat sunat tahiyatnya bukan usolih sunatan tahiyatul musola, tetap usolih sunatan tahiyatul masjid. Sama, masjid sama musola itu sama. Ini masya Allah musola kita malam hari ini ramai sekali. Ini tiap hari begini. Ya mudah-mudahan tiap hari. Amin. Ya Rabbal. Amin. Walaupun sekarang kita sedang berebut-rebut oksigen sekarang. Sangat full sekali. Ayo hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, orang-orang yang senantiasa menghidupkan masjid, orang-orang yang senantiasa menghidupkan musola, nantinya kalau orang itu meninggal, namanya terus hidup, namanya terus harum walaupun orangnya sudah mati. Saya kasih contoh. Dulu saya pernah ada undangan di daerah Kota Malang, Jawa Timur. Itu perjalanan dari rumah saya ke lokasi acara lebih kurang 6 jam perjalanan. Saya kecapean, akhirnya saya bilang ke supir bahwasanya saya kecapean. Ayo kita cari-cari masjid-masjid dulu gimana. Oh iya, Beb, siap. Subhanallah, saya berhenti di satu masjid. Masjidnya itu cukup unik. Nama masjidnya itu Masjid Al-Mujmar. Setahu saya, dalam kamus besar bahasa Arab, Al-Mujmar ini nggak ada artinya setahu saya. Kalau yang lain tahu silahkan, kalau saya nggak tahu. Makanya setelah sholat asar saya tanya, Pak sampean takmir di sini? Iya, saya takmir di sini, Bim. Iya Pak, saya mau tanya, Al-Mujmar ini artinya apa Pak? Kok dijadikan nama masjid? Lalu kata orang ini, loh, Al-Mujmar ini bukan bahasa Arab, Bim. Lalu apa? Al-Mujmar ini singkatan nama dari yang punya masjid. Jadi yang punya masjid itu namanya Pak Mujiono, sama istrinya namanya Marni. Disingkat jadi Al-Mujmar. Mujiono Marni. La haula wa la quwwata. Pak Mujiono ini sudah lama meninggal. Ibu Marni sudah lama wafat, tapi namanya terus hidup karena menghidupkan masjid. Sebelum saya lanjutkan ceramah, tadi kan saya bahas ya bahwasanya orang yang hadir majelis ini ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, tetap dapat pahala. Ini ngerti ya? Ngerti ya? Takutnya nggak ngerti. 1,5 jam. Saya pernah soalnya Pak, saya pernah ceramah di Bondowoso, Jawa Timur. 1,5 jam saya ceramah, pulang dari panggung, turun dari panggung, panitianya ngomong, Habib minta maaf, dari tadi tuh jamaah nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, ngertinya Madura. 1,5 jam saya ceramah. Pantesan saya cerita lucu, nggak ada yang ketawa, saya cerita sedih, nggak ada yang nangis. Tapi nggak ngerti nggak ngerti, paham nggak paham tetap mendapatkan pahala. Iya bang, ngantuk. Loh, makanya saya juga seumur hidup nggak pernah marah kalau ada orang tidur pas saya lagi ceramah. Kenapa? Karena orang tidur itu menandakan hatinya tenang. Ya. Barangkali dia tuh dengan saking enaknya dengerin ceramah saya, akhirnya tenang, akhirnya tidur. Loh, orang barat itu. Mereka itu kalau mau tidur minum obat sampai puluhan juta. Orang kita kalau mau tidur nggak boleh repot-repot. Dengerin khotib Jumat ngomong innal hamdalillah langsung. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hadirin orang-orang yang menghidupkan masjid, menghidupkan musola, nanti kalau dia meninggal, namanya akan terus hidup, namanya akan terus harum, walaupun orangnya sudah wafat. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur adalah Presiden Indonesia yang ke sampai ini orang Indonesia apa orang Afrika ya? Yang keempat, 5, kenceng salah. 4. Jadi presiden, saya ini tinggal di Jombang. Itu yang Gus Dur itu kan makamnya di Jombang. Itu yang ziarah ke makamnya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Itu dalam setiap hari nggak kurang dari 3.000 orang, bisa 70 sampai 80 bis. Yang ngomong ke saya itu keluarganya. Jadi yang ziarah ke makam Kiai Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Itu yang biasa dia ziarah bisa 70 sampai 80 bis. Padahal Pak, kalau dicerna, Gus Dur itu ibadahnya nggak pernah macam-macam. Gus Dur itu kalau sholat subuh, ya cuma 2 rakaat.
Nggak pernah lebih, nggak pernah banyak-banyak. Biasanya kan berapa? 15. Sama kan ya? Sama. Beliau itu saya tahu sendiri, beliau kalau sholat maghrib cuma 3, beliau nggak pernah banyak, nggak pernah 50 nggak pernah, 3. Tapi walaupun ibadah hanya sama seperti kita, tapi beliau adalah orang yang senantiasa menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah, donatur, apa bangun masjid, bangun musola itu kalau ada orang bangun musola dikasih disumbang, ada orang bangun masjid disumbang, ada orang bangun apa TPQ disumbang. Bagus, akhirnya ketika orangnya walaupun sudah meninggal, namanya terus hidup karena menghidupkan masjid. Panglima Jenderal Sudirman itu salah satu jenderal yang sakti mandraguna. Dari zaman awal penjajahan sampai akhir nggak ketangkep loh itu Pak, Jenderal Sudirman itu. Dan subhanallah sekarang walaupun Jenderal Sudirman sudah wafat, hampir semua kota di Indonesia itu selalu ada jalan protokol namanya Jalan Jenderal Sudirman. Dimanapun pasti ada. Padahal orang sudah meninggal, tapi namanya terus dikenang. Ternyata ketika dilusuri, salah satu jimatnya Jenderal Sudirman adalah beliau nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah, nggak pernah mundur-mundur waktu sholat, nggak pernah mengakhir-akhirkan sholat, nggak pernah kalau ada azan berkumandang, hayya 'alas shalah, langsung sholat beliau, langsung pergi ke masjid, pergi ke sholat ataupun sholat berjamaah dengan murid-muridnya. Selalu nggak pernah mengundur-undur sholat. Nggak kayak kita kadang sholatnya diundur-undur. Ada yang malah sholatnya digabung semua. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i wa qawasan lillahi ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu jangan suka ngeremehin sholat, apalagi sholat di dalam dengan kalau kita menghidupkan masjid musola di kampung kita, maka insya Allah kampung kita aman dari segala bala bencana musibah. Amin ya rabbal di dalam bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini bulan hadirin, bahkan ulama berbeda pendapat. Ada ulama berbeda pendapat di dalam pertanyaan mana yang lebih mulia, malam kelahiran Nabi Muhammad atau malam Lailatul Qadar. Lalu ulama menjawab yang lebih mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Karena kalau bukan kelahiran Nabi Muhammad, kita nggak akan pernah kenal yang namanya malam Lailatul Qadar, nggak akan pernah kenal yang namanya Ramadan, bahkan kita nggak akan pernah duduk di dalam musola pada malam hari ini. Nah, cara kita memperingati hari kelahiran beliau, memang siogianya adalah dengan memperbanyak bersolawat sama Nabi. Cuma yang perlu saya ingatkan, Bapak Ibu, sholawat itu kalau misalkan bagi kita itu, yang pentingnya istiqomahnya dulu aja. Jangan banyak-banyakan dulu. Sampai Bapak-bapak ini ibu-ibu, kalau sholawat itu jangan langsung 50.000, jangan langsung 100.000, pelan-pelan, 10 dulu. Nah 20, 50 dulu, jangan langsung 300.000. Besoknya nggak bakal sholawatan lagi tuh sampean. Pelan-pelan, jangan langsung diterobos langsung ratusan ribu, pelan-pelan 10 dulu. Nah kenapa hadirin? Karena orang-orang yang istiqomah bersolawat sama Nabi Muhammad, walaupun setiap hari cuma 10, itu akan mendapatkan kenikmatan di dunia sampai di akhirat. Karena dulu Nabi pernah bersabda,
Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Kata Nabi Muhammad, suatu hari datang 4 pembesar malaikat ke hadapanku. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ma min ahadin yusalli alaika fi kulli yawmin 'ashara ila wa ana akhir. Wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu walaupun setiap hari cuma 10 kali, nanti di hari kiamat, di hari yang menakutkan itu, aku akan nemanin dia agar dia tidak ketakutan. Dan aku jamin orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu, mururuhu ala sirat kalbarqil khafif, dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat halilintar yang menyambar. Ulama itu berpendapat, hadirin, jembatan Siratal Mustaqim itu tidak seperti ekspektasi kita. Jembatan Siratal Mustaqim ini terdiri dari 3 sisi, tanjakan, dataran, lalu turunan. Tanjakan 3000 tahun, dataran 3000 tahun, turunan 3000 tahun. Jadi lebih kurang perjalanan Siratal Mustaqim ujung ke ujung, normalnya orang ini 9000 tahun, normalnya. Tapi kalau orang yang senantiasa bersalawat sama Nabi Muhammad walaupun setiap hari cuma 10, maka dia akan melewati jembatan tersebut tidak selama itu, tapi secepat halilintar yang menyambar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Yang kedua, malaikat Israel. Malaikat Israel berkata kepada Rasulullah, wa ana ya Rasulullah, dan aku wahai Nabi Muhammad, akbid ruhahu kama akbid arwahal anbiya. Aku akan mencabut arwahnya orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu selembut mungkin, sebagaimana aku mencabut arwahnya para nabi, mencabut arwahnya para rasul. Dulu ada anaknya Nabi Nuh dibangkitin sama Nabi Isa. Anaknya Nabi Nuh sudah wafat, dibangkitin sama Nabi Isa dari wafatnya, dari kuburannya dibangkitin. Setelah bangkit, Nabi Isa berkata kepada anaknya Nabi Nuh, kamu ini udah berapa lama mati? Oh, kelihatannya sudah lama sekali. Lalu kata ini orang, katanya anaknya Nabi Nuh, wahai Nabi Isa, saya itu sudah 5000 tahun meninggal. Dan ketahuilah wahai Nabi Isa, semenjak saya dicabut arwahnya, hingga kini rasa sakitnya tetap ada. 5000 tahun. Bayangin rasa sakitnya hari-harinya. Nah, orang-orang yang senantiasa bersolawat sama Nabi Muhammad gak akan merasakan kesakitan tersebut. Walaupun berapa setiap hari? 10. Gak harus 100. 18.000, nggak harus 1 juta, nggak perlu 10 kali. So, istiqomah maka akan mendapatkan kenikmatan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Lalu yang ketiga adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail berkata kepada Rasulullah, dan aku wahai Nabi Muhammad. Malaikat Israfil berkata kepada Rasul, dan aku wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu nanti di hari kiamat, nanti di akhirat ketika semua kehausan, aku akan bawakan dia minuman dari telaga Kausar. Dan yang terakhir adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail berkata kepada Rasulullah, dan aku wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu, nanti di hari kiamat, nanti di padang mahsyar, aku akan mintakan ampun kepada Allah bagi mereka yang senantiasa bersolawat kepadamu, dan aku akan harapkan, aku pastikan semua yang bersolawat kepada Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan bagi orang yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Maka makmurkan ini bulan Rabiul Awal dengan bersolawat. Yang kedua dengan apa tadi? Dengan ibadah, meramaikan, menghidupkan masjid itu adalah tempat paling aman di muka bumi ini. Kalau sampai Anda percaya, saya tanya tolong jawab yang keras. Kalau ada bencana, gempa, musibah, saya mau tanya, yang muslim, yang nggak muslim, yang muslim, yang non muslim, yang sholat, yang nggak sholat, larinya kemana? Masjid. Walaupun nggak pernah sholat di masjid itu dia. Tapi kalau ada bencana, larinya ke masjid. Karena di hati kecilnya ada keyakinan masjid adalah tempat paling aman di muka bumi ini. Alhamdulillah. Maka ramaikan masjid. Apalagi kalau yang meramaikan pertama anak-anak muda, bagus kalau yang meramaikan anak muda. Ataupun yang meramaikan orang-orang yang sudah tua juga bagus. Karena itu menjadi sebuah bukti kedekatan dia kepada Allah. Karena sudah dekat-dekat ini, tinggal nunggu waktu doang nih. Tinggal nunggu waktu doang, maka ramaikan dengan
Ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan menghidupkan masjid, meramaikan musola. Sebagai kata penutup hadirin, dulu dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam itu pernah bersahabat dekat dengan malaikat Israel. Jadi bestie nih, apa namanya, Nabi Ayub sama malaikat Israel, best friend mereka. Nah suatu hari katanya Nabi Ayub, walaupun saya ini dekat sama malaikat Israel, tapi saya tuh setiap ketemu malaikat Israel pasti takut. Selalu ketakutan, karena takut dicabut arwahnya dan segala macamnya. Nah suatu hari ketika malaikat Israel datang ke rumah saya tanya, ini malaikat, ini maaf nih, kamu nih datang ke sini dalam rangka apa? Dalam rangka pengen cabut nyawa atau pengen silaturahmi? Lalu katanya malaikat Israel, jangan khawatir, saya ini ke sini pengen silaturahmi, bukan pengen cabut nyawa. Lalu katanya ini orang, ya udah, katanya Nabi Ayub, ya udah, kalau gitu ya silakan, alhamdulillah. Saya soalnya takut banget kalau kamu datang nih. Akhirnya hadirin, ketika sudah selesai percakapan itu, Nabi Ayub ngomong sama malaikat Israel, oh iya malaikat, ini mumpung saya lagi baik nih, saya mau tanya sesuatu kepadamu. Tanya apa? Gini loh, apa namanya, malaikat, saya mau tanya, kalaupun nanti ajal saya sudah datang, sampean bisa nggak kabar-kabari dulu, mungkin sebulan sebelumnya atau setahun sebelumnya. Nyantai-nyantai, nggak apa-apa. Nanti kita urusin nanti. Fokus dulu ke ceramah dulu. Habis ini kita uruskan. Mudah-mudahan sebanyak mana air cucuran keringat yang keluar dari badan kita, sebanyak itu juga dosa yang Allah ampuni. Kembali ke pembahasan dulu, kita fokus ke pembahasan dulu. Akhirnya hadirin, katanya Nabi Ayub, wahai malaikat, saya mau minta tolong satu boleh? Mau tolong apa? Iya, kalau misalkan nanti saya tuh sudah datang ajal saya minta tolong sampean kabar-kabari dulu, bisa nggak sebulan sebelumnya atau setahun sebelumnya ngabar-ngabari dulu, biar saya ada persiapan gitu loh. Lalu katanya malaikat Israel, ya udah nanti sebelum kamu mati saya akan kabari dulu, saya akan beri kamu utusan. Ya akhir, ditinggal sama yang namanya malaikat Israel. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, datang di suatu hari di mana tiba-tiba ketika umurnya Nabi Ayub sudah 100 tahun lebih, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba malaikat Israil ini datang ke Nabi Ayub terus ngomong, wahai Nabi, saya ingin mencabut arwahmu. Kata Nabi Ayub, mau nggak bisa, kok dadakan kayak gini nih, ceritanya gimana, kan kita udah ada perjanjian ini, tapi kok mau ngabar-ngabari dulu, tiba-tiba langsung pengen cabut nyawa ini, nggak bisa, saya nggak terima ini. Lalu katanya malaikat Israil, ya juga nggak bisa, ini SOP-nya sudah begini. Soalnya kalau misalkan udah datang waktunya, dia langsung dicabut, ya dicabut. Ya, tapi katanya kamu pengen ngabari pengen ngirim utusan. Katanya malaikat Israel loh, sebelum hari ini, beberapa dari kemarin saya tuh sudah mengirimkan 3 utusan kepadamu untuk mengingatkanmu tentang kematian. Apa utusannya? Yang pertama, utusanku untuk mengingatkanmu tentang kematian adalah ketika memutihnya rambutmu. Mungkin dulu rambutmu hitam, lebat, tebal, tapi sekarang sudah memutih dan menipis. Itu adalah utusanku yang pertama untuk mengingatkanmu tentang kematian. Dan utusanku yang ketiga adalah ketika membungkuknya badanmu. Dan utusanku yang kedua adalah utusanku badanmu. Dan yang ketiga adalah ketika melemahnya badanmu. Nah, barangkali ada di antara kita yang sudah mendapati 3 ini, maka jangan coba-coba maksiat kepada Allah. Berbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih, Masya Allah, banyak yang di sini yang saya rasa sudah berumah tangga semua. Jangan sampai antara rumah tangga kita, antara suami dan istri harus kompak. Begitupun ibu-ibu nih, harus yang kompak di dalam sama suaminya, di dalam kebaikan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ayyimra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah. Perempuan manapun yang kalau mati dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dijamin masuk surga. Katanya ulama, kalau pengen lihat wanita itu masuk surga apa enggaknya, lihat pas perempuan itu mati. Kalau misalkan suaminya menangis, meratapi, bersedih ketika istrinya meninggal, maka dijamin istri tersebut masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada perempuan, ada istri meninggal, terus suaminya bukan sedih, malah berseri-seri wajahnya, tersenyum lebar di bibirnya, maka ini naudzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah pas lagi ada umroh, ada satu pasutri, pasangan suami istri datang ke saya. Istrinya ngomong, "Beb,
tolong doain kami berdua agar jodoh dunia dan akhirat. Saya doa, ya Allah, jadikan mereka berdua jodoh dunia, jodoh akhirat. Kata istrinya, amin. Kata suaminya, amin. Perasaan saya udah gak enak gitu. Lalu selesai doa, tiba-tiba tangan saya ditarik sama suaminya. Kata suaminya, Beb, tolong doanya direvisi. Jodoh dunia, nggak usah akhirat. Loh kenapa? Tak bilang, iya Beb, saya ini juga cukup tersiksa di dunia, jangan lagi tersiksa di akhirat. Nah, kalau ada perempuan yang seperti itu, nauzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah semua anak-anak kita dapat membanggakan hati orang tuanya dan dapat membahagiakan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tadi saya angkat 11 dengan kepala kalau ada kalimat yang kurang menyenangkan, kalau ada kalimat yang kurang sopan. Mudah-mudahan acara malam hari ini menjadi acara yang barokah dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain waktu, di lain tempat, di lain keadaan yang lebih baik. Sekian dari saya, Hazam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.